Baik, selamat sore sahabat Bentara dimanapun berada. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam program Teras Bentara, bincang secara virtual yang dilakukan melalui Instagram Bentara Budaya YK. Program ini adalah program berkala dari Bentara Budaya dalam bentuk daring yang mengetengahkan berbagai bentuk diskusi bersama para seniman yang sekaligus juga merespon aneka problem mengenai kehidupan berkesenian mereka selama pandemi. Tapi khusus untuk edisi kali ini, tanggal 23 September, kita akan membicarakan secara lebih mendalam lagi mengenai kesejarahan Bentara Budaya, sekaligus juga legacy atau warisan dari Pak Yaakob Utama yang hingga kini, hingga 38 tahun pendirian Bentara Budaya, tetap konsisten untuk menghadirkan sebuah ruang publik yang terbuka bagi berbagai kalangan dan berbagai ragam ekspresi seni. Telah hadir di Bentara Budaya Yogyakarta sore hari ini para narasumber yang akan berbagi kepada kita perihal kesejarahan Bentara dan juga aneka pendapatnya tentang seni budaya selama ini. Sebelah kiri saya hadir ada Mas Hermanu yang juga sebagai kurator Bentara Budaya. Saya urut saja dari sebelah kiri agar nanti teman-teman yang menyaksikan dimanapun tidak kebingungan untuk mengurut. Lalu ada Pak Mas Hari Budiono. Mas Hari Budiono juga kurator Bentara Budaya. Dan nanti akan bercerita lebih jauh tentang bagaimana eksistensi Bentara Budaya pada awal-awal pendiriannya. Lalu ada Mbak Teresia Agustina Sitompul, seorang seniman dan juga mengajar ya, Mbak Tere ya di ISI Surakarta, FSRD ISI Surakarta. Terima kasih Mbak Tere sudah bergabung, dan tentu saja yang ini yang sangat penting untuk kita dengarkan berbagai pendapat dan juga kisah pendirian Bentara yang ditautkan dengan aneka konteks yang terkait seni budaya. Hadir Romo Sindunata. Matur suwun sangat, Romo Sindunata telah berkenan untuk berbagi pada sore hari ini. Diskusinya sebenarnya rileks, santai saja. Memang formatnya agak sedikit bagaimana ya, agak kurang nyaman ya, karena kita pertama harus pakai masker dulu karena ini terkait dengan protokol kesehatan terkait pandemi dan juga saling jaga jarak. Tapi mudah-mudahan tetap gayeng, karena memang berkesenian itu gayeng ya Mas dan Mbak semua. Kita selalu mencoba untuk hangat dalam kesenian lah. Baik, teman-teman semua dimanapun menyaksikan dapat juga menuliskan komentar atau pertanyaan di kolom yang tersedia, nanti akan dibacakan kepada masing-masing narasumber. Sangat terbuka dan kami senang sekali mendengar juga dari teman-teman dimanapun berada. Pertama barangkali berkenan Romo Sindu ya, Romo Sindu. Monggo diambil mikrofonnya. Romo Sindu, barangkali tidak semua pemirsa memahami bagaimana pendirian Bentara Budaya dan seperti apa landasan kehadiran Bentara Budaya, keterhubungannya juga dengan visi dan misi Pak Yaakob. Monggo Romo, silakan Romo. Ya, saya kira tepat bahwa kita berbicara kali ini juga sekaligus untuk mengenang Pak Yaakob Utama, karena tanpa Pak Yaakob tidak mungkin ada Bentara Budaya. Walaupun harus diakui juga jasa Pak Oyong yang sangat mencintai budaya, tapi betul-betul Bentara Budaya ini ya pada zaman Pak Yaakob pada waktu itu 38 tahun lalu.
saya sebagai saksi sejarah yang mengalami sendiri mau mengatakan bahwa Bentara ini sungguh suatu kebetulan sejarah yang akhirnya menjadi keniscayaan bahwa dia harus ada ternyata sampai sekarang. Karena ceritanya kurang lebih begini, berdirinya itu sudah saya kira di antara banyak teman yang mungkin sudah tahu itu pada awalnya kita bicara tentu saja Bentara Budaya di Jogja karena awalnya dari sini itu Kompas pada tahun 82 ya belum sebesar seperti tahun-tahun selanjutnya, apalagi setelah tahun 2000 itu sudah mempunyai toko buku Gramedia dan yang ada di Jalan Sudirman sekarang di depan Korem itu. Nah, tokonya sangat kecil, sebelahnya rumah yang akhirnya dibeli. Yang sebelah ini mungkin sebenarnya semacam anak rumah atau pavilionnya begitu, yang ada rencana demikian. Itu yang saya dengar sendiri karena pada waktu itu saya bukan seniman, tentu saja saya koresponden Kompas, jadi wartawan yang bekerja di daerah itu dulu disebut koresponden bersama Mas Julius Pur, Mas Lompong Purnama. Itu kami ngantor di Gramedia itu, sehingga kami tahu rencana terhadap ruang yang kecil yang mau ditinggalkan karena perpindahan itu. Jadi ruang itu akan dikosongkan dan Gramedia pindah ke ruang yang lebih besar. Nah, dengar-dengar ruang ini daripada kosong akan disewakan. Kecil ya, hanya memanjang kecil. Yang saya dengar itu untuk pertama agen Bulog itu penerbangan, lalu ada juga untuk toko roti dan toko batik untuk showroom batik begitu. Dan itu yang akan direncanakan dan sungguh-sungguh memang tidak dipilih salah satu dari kemungkinan ini mana yang kira-kira menguntungkan gitu. Nah, seperti biasa sering Pak Yakob datang ke Jogja dan pada waktu itu saya bertemu dengan beliau. Setelah omong kesana kemari, saya sebagai wartawan, sebagai koresponden itu mengatakan hanya sebenarnya agak bersendau gurau, Pak, saya dengar gedung ini hendak disewakan. Apa iya? Beliau sendiri kan pos, jadi tidak tahu secara detail. Iya Pak, katanya untuk ya sedikit nambah-nambah, kalau itu daripada tidak dipakai, untuk 3 kemungkinan, agen penerbangan, toko roti dan batik. Terus saya bilang, masa sih Pak, apa artinya sewa gedung semacam itu untuk Kompas gitu, walaupun Kompas belum sekaya sekarang waktu itu ya, waktu yang akhir-akhir ini. Terus Pak Yakob, nah, kamu punya usul apa? Nah, spontan saja saya sebagai orang yang banyak di lapangan juga kenal situasi di Jogja ini, saya mengatakan, Pak, di Jogja ini tidak ada tempat untuk pameran seni pinggiran, seni-seni tradisi yang tertinggal. Waktu itu juga tidak banyak gedung pameran, tentu saja ruang publik itu hampir tidak ada, tetapi apalagi untuk mereka-mereka yang tidak mempunyai kesempatan untuk tampil seniman tradisional, pengrajin daerah dan sebagainya. Lah, bagaimana kalau kita memberi tempat untuk pameran itu? Nah, terus Pak Yakob langsung, ya sudah kamu urus begitu. Gimana baiknya? Saya setuju pokoknya, dia bilang, tanpa babi bu. Lalu itulah sebenarnya titik awal
berdirinya Bentara Budaya. Nah, buat saya mungkin rekaman kisah ini sangat sederhana, tetapi sebenarnya di sana terlihat visi seorang Yakob Utama ya, sudah melihat ke depan gitu. Mengapa dia mengabulkan ini walaupun tidak ada peluang atau kan sama sekali, dan dia belum tahu apapun yang bakal terjadi, perencanaan atau saya juga nggak tahu dalam dunia peta dunia seni ini, saya nggak tahu gitu. Lalu makanya kita membuat semacam panitia kecil waktu itu dengan teman Gramedia. Lalu yang kami punya itu Pak siapa itu? Pak Marjuki. Nah itu sebenarnya ya maaf guru PC ya. Dan tapi dia entah kenapa mungkin sudah sedikit dikenal, mempunyai minat terhadap seni. Dia yang betapa minimnya pada saat itu, jadi kita tidak tahu apa-apa. Terus kita minta untuk dia mengorganisir kira-kira apa gitu. Walaupun dia sendiri sebenarnya bukan orang lapangan setahu saya, tidak seperti teman yang nanti belakangan datang. Lalu waktu itu administrasinya dipegang oleh Pak Beni yang sudah agak sepuh dari Gramedia, dan itulah awal, dan betul-betul diresmikan dengan dalam Ki Hati Sugito waktu itu akhirnya, dan Pak Yakob sendiri juga datang pada kesempatan itu. Dan kita pameran yang pertama kali itu adalah Citra Waluyo, gitu. Itu kurang lebih begitu ya. Nah, ini awalnya. Yang lebih penting lagi yang ingin saya katakan setelah itu, tidak dalam waktu yang lama, mulai teman seniman yang betul-betul seniman dilibatkan bersama Mas KM Sudarta, itu Hajar Satoto dari Solo, dia yang memegang hariannya itu, dan ini banyak kisah yang menarik. Dan dia lalu mulai menghimpun teman-teman seperti Hari Budiono sendiri yang sekarang ada di sini, dan kemudian ada Kepeng, ada Mulyono dan Hermanu. Inilah awal perjuangan kami yang saya kira nanti bisa dieksplorasi lagi. Dan pada saat itu kami betul-betul bergerak ke bawah. Maka yang harus disadari sampai sekarang kiranya yaitu, jadi jangan sampai Bentara ini kehilangan rohnya yang paling awal, yaitu betul-betul selalu mendasarkan diri pada seni yang terpinggirkan, tradisi, dan yang tidak berkesempatan. Bahwa ini nanti dalam perjalanan pada waktu yang sangat sempit, ya pada kesempatan yang kita punya sangat sedikit peluangnya, kita pun sudah memulai mengajak seni modern untuk berpartisipasi bersama mereka memajukan hidup mereka ini tadi. Jadi targetnya betul-betul suatu pemberdayaan, bukan sekedar pameran seni kenes-kenesan ya, tapi pemberdayaan. Dan pada waktu itu juga mendatangkan uang untuk mereka, dijual murah barangnya kalau kerajinan, keseniannya juga, karena memang itu pertolongannya. Nah, yang mau saya garis bawahi di sini, jadi mungkin karena kami sendiri pada awalnya bukan tulen seniman, apalagi kami ini, termasuk Pak Yakob sebenarnya, tapi seorang wartawan yang memang melihat kebutuhan masyarakat itu dari sudut yang tentu saja tidak hanya seni. Dan karena itu kita mengeksposnya. Nah, waktu itu saya ditugaskan apa saja peristiwa yang ada di Bentara. Kamu yang menulis, tentu saja juga ada Mas Julius Pur, tapi yang utama adalah saya. Sehingga saya banyak bergaul dengan para seniman pada waktu itu, yang membentuk juga diri saya mengapa sampai sekarang saya terjun di bidang kesenian ini sebagai wartawan. Lalu yang menarik juga itu bahwa ini ciri khas Bentara itu tidak bisa dipisahkan dari jurnalismenya, karena memang pada awalnya didirikan oleh para jurnalis gitu. Teman seniman datang menolong kami dan kami terintegrasi bersama mereka, mereka terintegrasi bersama kami. Maka expose istilahnya Pak Yakob, supaya expose seni ini menjadi berita, itu menjadi fokus kita. Nah, karena itu juga menentukan pilihan-pilihan kami di dalam menampilkan
objek seni atau pelaku seni yang kiranya menarik. Nah, buat saya inilah lahirnya feature-feature seni yang pada saat itu buat saya sendiri juga luar biasa, tokoh-tokoh yang banyak saya jumpai. Saya kira itu dulu, supaya tidak berkepanjangan sebagai awalnya. Sungguh suatu kebetulan yang penuh berkah, akhirnya menjadi keniscayaan sejarah sampai sekarang ini. Baik, terima kasih banyak Romo Sindu untuk pengantar yang saya kira meletakkan juga bagaimana sejarah Bentara Budaya dan semangat yang melandasi kehadirannya sampai sekarang. Ada satu kata kunci menarik dari paparan Romo Sindu tadi, bagaimana kesenian itu selalu lekat dengan jurnalisme, karena beberapa program dari Bentara juga berkorelasi ya Romo dengan liputan-liputan dari Kompas pada waktu itu ya Romo ya. Dan ini apakah menyiratkan juga semacam kepaduan visi Pak Yakob ya, bagaimana jurnalisme itu harus mengakar dan menyentuh nilai-nilai humanisme dalam berbagai aspeknya termasuk seni budaya. Berarti begitu ya Romo kira-kira ya? Iya, Pak Yakob itu saya kira dia tidak pernah mengklaim dirinya sebagai seorang yang tahu seni, tapi bahwa pertama-tama dia itu adalah seorang wartawan, itu yang sering dikatakan dimanapun. Tapi dalam visi jurnalisme yang humanis ini, sangat humanisme jurnalistik Kompas sebenarnya, itu dasar bagi beliau adalah kebudayaan gitu. Maka dia selalu menyandangkan slogan seperti juga sudah ditulis oleh Prirodana, itu koran itu tanpa kebudayaan. Kompas ini adalah koran yang jiwanya kebudayaan, gitu, kurang lebih. Nah, dari sini kelihatan, maka karena ini yang menjadi pegangannya, ketika ada tawaran seperti ini, dia langsung dengan insting jurnalistiknya yang kultural tadi, yang berbudayaan tadi mengiyakan, oke. Nah, makanya pesan beliau, pesan Pak Yakob itu jangan memisahkan Bentara Budaya dari jurnalisme Kompas, dan sebaliknya supaya jurnalisme Kompas juga didukung oleh Bentara Budaya. Maka kalau ini bisa menjadi inspirasi lagi dalam perjalanan baik Kompas maupun Bentara, itu sangat mulia, karena memang buat Pak Yakob bukan pertama-tama sekedar kami mempunyai gedung bernama Bentara Budaya, tapi bahwa ini adalah perwujudan yang real dari keprihatinan bahwa koran itu harus punya jiwa kebudayaan, jiwanya adalah kebudayaan. Tanpa itu dia tidak bisa menjalankan misi humanismenya. Tentu tidak bisa disebutkan bahwa Bentara Budaya itu segala-galanya, tetapi Bentara itu adalah wujud dari visi jurnalisme yang berkebudayaan tadi. Baik, matur suwun Romo. Saya mungkin ke Mas Hari ya. Mas Hari barangkali bisa cerita tentang bagaimana Bentara Budaya mula-mula berkegiatan, Mas Hari, terutama waktu masih di mana? Di Sudirman. Sebelum pindah di Jalan Suroto ya. Sebelum pindah ke Suroto. Monggo Mas Hari, silakan. Terima kasih Pak. Saya ingin sedikit ini mengulang kembali penjelasan Romo tadi tentang awal Bentara didirikan. Dan betul menurut saya itu ini satu sesungguhnya wajah atau bentuk Bentara yang sebenarnya itu kan sebagai hasil kerja jurnalistik. Jadi Bentara lahir itu dilahirkan oleh teman-teman jurnalis tanpa sedikit pun terlibat atau melibatkan seniman, saya kira ya. Jadi kita waktu awal itu sebagai seniman tidak tahu sama sekali konsep apa atau yang dibalik mendirikan. Tapi pada sejak awal sekali kita tahu persis bahwa oh ini bagian dari kerja jurnalistik. Jadi kalau boleh saya cerita, Kompas menyiapkan kelahiran Bentara itu betul-betul hanya dilakukan oleh sejumlah wartawan di Jogja maupun Jakarta, itu semua atas
tadi inisiatif Romo Hindu akhirnya melibatkan nama-nama seperti JP Kristanto Jakarta, GM Sudarta, lantas dari Solo ada Ardus M Sawega, terus yang di Jogja itu selain Romo ada Joko Purnomo sama Julius Pur, terus plus beberapa orang Gramedia. Akhirnya merekrut, saya nggak tahu, merekrut satu nama dari guru Stella Duce, SMA Stella Duce, Pak Marzuki. Tetapi terus terang sampai 1 bulan menjelang pembukaan nggak ada persiapan sama sekali yang dikerjakan Pak Marzuki karena nggak mampu. Karena mungkin kerja sendirian, teman-temannya wartawan, jadi bingung gitu. Dan saya juga nggak tahu materi pertama waktu itu yang dipilih sastro gambar sama Citrawaluyo gitu. Tetapi pada akhirnya salah satu teman Kompas, nggak tahu siapa itu, menemukan nama Hajar Satoto. Itu sebenarnya waktu itu masih statusnya sebagai mahasiswa abadi di ISI jurusan Patung dan lebih banyak berdomisili di Solo. Tiba-tiba telegram saya, waktu itu saya masih di Madiun, tolong saya dibantu menyiapkan pembukaan pameran lembaga budaya milik Kompas, milik harian Kompas. Udah saya datang ke sini kerja, akhirnya di sini persiapan kita lakukan. Artinya karena kita sebelumnya kan satu rumah sama Mas Hermanu segala macam. Akhirnya semua kumpul, reuni. Jadi teman-teman yang kos satu rumah itu diajak semua, ada Mas Hermanu, ada Mas Gepeng, sampai pada pembukaan acara itu. Dan menurut saya itu awal dari kelahiran Bentara yang wujudnya betul-betul jelas. Itu seperti mengejawantahkan Kompas sebagai amanat hati nurani rakyat, seperti itu. Karena setiap event yang kita selenggarakan itu selalu berkait atau bersinggungan dengan tidak hanya persoalan seni secara sendiri, tapi secara utuh. Terlebih menyangkut pada manusia yang di belakang karya seni itu. Dan terlebih lagi seni-seni pinggiran. Sehingga tahun pertama pelaksanaan Bentara itu betul-betul kuat aura itu, sehingga dalam waktu yang singkat Bentara sudah mewujudkan karakternya yang khusus waktu itu. Barangkali itu dulu, nanti bisa disambung. Terima kasih Mas Hari. Saya sebenarnya ingin bertanya-tanya, kan pada saat peresmian tanggal 26 September 1982 yang dipilih pertama kali itu pameran sastro gambar dan Citrawaluyo. Bisa dijelaskan itu pameran ragam tradisi yang seperti apa dan kenapa dua seniman itu yang dipilih, Mas Hari? Itu jelas sekali dua karya seniman kerakyatan, seniman dari pinggiran. Yang satu itu Citrawaluyo dari Solo ini. Itu dia menceritakan satu dongeng tentang pesugihan dan lain-lain itu dalam wujud gambar itu di atas kertas karton itu dengan cat tembok, cat oker ya. Dan itu biasa dia jual itu di peristiwa sekaten atau di rumah. Orang mau beli datang ke rumah dia. Dan kebetulan rumah Citrawaluyo itu persis di depan rumah Hajar Satoto. Nggak tahu itu kebetulan atau seperti apa, saya nggak tahu. Yang kedua, seniman dari Muntilan, sastro gambar, itu lukis kaca dengan objek yang tradisional, ada wayang, ada cerita-cerita rakyat semacam itu. Lantas hiburan pembukaan waktu itu Hadi Sugito, mungkin itu karena dalangnya kesukaan Romo ya. Hadi Sugito, oh, itu idolnya Romo itu.
dan itu sangat menghibur dan memang ini satu akhirnya menjadi kemewahan yang mencerminkan bahwa seniman tradisional itu bisa diperlakukan semewah itu, kurang lebih seperti itulah. Menarik. Terima kasih Mas Hari. Selanjutnya saya ke Pak Hermano nih. Kalau Mas Hari adalah salah satu sosok yang menghidupkan awal mula Bentara Budaya pada saat masih di Jalan Sudirman, dan kemudian Mas Hari lebih berkembang karirnya dalam jurnalistik dan kesenimanan. Belakangan kembali lagi ke Bentara Budaya sebagai kurator. Sebelumnya di Jogja, kemudian menjadi pengelola di Solo, ikut berkegiatan dan menghidupkan ekosistem di sana, dan kini sebagai kurator. Kalau Pak Manu ini menarik. Kalau Pak Manu dari awal di Jogja, Pak Manu lebih intens menggarap dalam tanda petik kegiatan-kegiatan pada saat di Soroto sini ya Pak Manu ya. Jadi ada periode ketika Bentara Budaya Jogja vakum ya Pak Manu, karena di Sudirman harus dikelola menjadi peruntukannya berbeda, kalau tidak salah ya gedungnya waktu itu, sehingga harus ke tempat lain. Sampai kemudian ya berkegiatanlah Bentara Budaya Jogja di sini di Suroto. Nah, saya ingin dengar ceritanya Pak Manu yang mengelola Bentara Budaya Jogja di Suroto sekitar tahun berapa itu mulainya, dan apa saja yang Pak Manu coba untuk hadirkan kepada publik seni budaya di sini. Monggo Pak Manu. Terima kasih. Saya tuh di Bentara penjaga gawang dari tahun 83 sih persisnya, karena 82 itu saya masih skripsi, jadi saya ngejar di isi sana, terus akhir 82 baru masuk ke Bentara Budaya. Melengkapi dari keterangan Romo tadi, sebetulnya tanah di Bentara Budaya Jalan Sudirman itu 54 dan 56 itu yang pertama, itu yang di pojok itu adalah milik Dr. Sudomo, yang terus dibangun menjadi seperti ini asli, terus dijadikan toko buku yang pertama. Kemudian karena terlalu kecil, lalu sebelahnya dibeli, itu milik sutradara Ami Priyono. Jadi Ami Priyono itu mempunyai rumah di sebelah situ. Nah, itu dua-duanya 54 dan 56 itu menjadi toko buku Gramedia. Nah itu, terus yang mungkin Romo pernah bercerita tentang Pak Yakob. Jadi kalau pameran di Bentara yang hanya dilihat oleh 100-200 orang, itu kalau ditulis di Kompas bisa dibaca oleh jutaan orang. Itu yang sangat efektif. Itu cerita tentang Pak Yakob pada Romo Sindu. Terus ya begitulah tahun 82 sampai 91 itu aktivitas di Jalan Jenderal Sudirman sampai 91. Dan rata-rata kesenian yang ditampilkan itu seni-seni rakyat yang terpinggirkan itu. Waktu itu sangat menarik karena hanya Kompas yang menceritakan dan membuat cerita tentang seni, umpamanya seni tayub, seni kantrung itu. Tapi begitu tahun 85 televisi sudah hadir, ada Indosiar, ada RCTI. Nah itu mereka mengambil alih yang dikelola oleh Bentara Budaya. Jadi mereka sudah mengambil porsi-porsi dari paman itu ditayangkan di televisi. Dan sejak itu Bentara mulai mengalihkan objeknya ke yang lebih modern. Kalau awal memang sangat tradisional. Tahun 91 dua bangunan itu dibongkar, dijadikan satu menjadi toko buku Gramedia yang sekarang. Nah, selama itu ya vakum 91-92
selama setahun pembangunannya. Jadi rencana bentara akan ditempatkan di lantai 4 toko buku. Tetapi ada kesalahan teknis, bagian bangunan tidak membuat genset untuk listrik. Jadi mereka mengandalkan PLN. Jadi biaya untuk yang atap yang di atas itu akhirnya hanya dibuat untuk genset. Jadi bentara nggak dapat bangunan lagi. Terus ya semua secara kebetulan majalah Monitor ditempatkan di sini. Di sini mau dibuat tabloid Praba. Di sini sudah ini masih dalam bentuk rumah di bangunan ini. Di situ ada ruang tamu, ada kamar gelap dan lain sebagainya. Itu sudah dibuat daminya. Tetapi ada masalah monitor, jadi semuanya batal. Tahun 92 akhir batal. Terus akhirnya karena batal, ya disinilah Bentara Budaya pindahnya. Itu tahun Januari 93 kita pindah di sini. Dan sebelumnya kita bongkar-bongkar. Tapi fasad bangunan itu masih asli. Jadi ini tidak dibongkar. Terus 93 dengan sekali lagi Pak Hadi Sugito dalangnya juga meresmikan Bentara Budaya yang di Jalan Suroto ini. Kira-kira itu ya dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Manu. Sebenarnya nanti saya ingin bertanya tentang kenapa Bentara Budaya selain menyelenggarakan kegiatan juga menerbitkan sepilihan katalog atau buku sebagai tinggalan dokumentasi yang mungkin bermakna bagi dunia seni budaya kita. Tapi itu nanti pertanyaan untuk nanti. Saya ke Mbak Tere dulu nih. Dari tadi kayaknya Mbak Tere tegang. saya ingin dengar. Saya paling kecil di sini ya. Iya, kalau boleh dibilang Mbak Tere punya keterikatan atau hubungan dengan Bentara sudah cukup lama ya. Kalau tidak salah Mbak Tere adalah pemenang ketiga Triennale Grafis Indonesia tahun 2012. Kalau tidak salah. Iya. Iya. Dan saya tidak tahu sebelumnya mungkin Mbak Tere sudah mengenal Bentara atau mungkin sudah pernah berkegiatan di sini sehingga hubungannya tidak hanya sebatas dimulai dari Triennale Grafis, tapi mungkin dari kegiatan-kegiatan yang lain atau pergaulan-pergaulan yang lain yang mendekatkan Mbak Tere dengan Bentara. Saya ingin cerita itu sebagai awal mula. Oke. Sebenarnya hubungan saya dengan Bentara Budaya baik-baik aja ya. Jadi saya mengenal Bentara Budaya itu sebenarnya mulai waktu saya kuliah ya. Saya masuk di ISI itu tahun 99 di seni grafis. Jadi setelah itu mengenal Bentara Budaya pasti dari kakak kelas yang di sini ada pameran atau di tempat lain gitu. Dan pertama kali nonton pameran di sini itu sebenarnya waktu pamerannya tahun 2000 berapa itu ya? Atau mungkin sebelumnya pernah, cuman yang ada di dalam memori saya itu ada pameran seni grafis. Ada 3 perempuan, kalau nggak salah yang dari Bandung itu. Ya salah satunya ada Aiju Christine dan beberapa temannya yang dari studio grafis di Bandung. Nah itu yang masih, karena ada beberapa karya yang saya suka gitu. Tapi mungkin sebenarnya juga pernah kesini karena saya dulu tinggal di selatan di Sewon. Jadi kalau mau kesini nggak ada motor, kalau naik bis itu sore udah nggak ada. Jadi harus bisa nonton di daerah utara itu cuma nebeng. Ada ojek online? Iya, masih nebeng. Terus ya kalau masih zaman-zaman tahun segitu 99-2000 masih pada banyak yang pakai sepeda ontel ya. Iya. Jadi ya nebeng paling bisa itu ya pameran di Bentara ya udah ikut nebeng gitu. Kalau enggak ya nggak bisa nonton di sini gitu. Terus setelah itu berjalannya waktu, awal-awal dia bilang wah ini ya gimana ya bisa pameran di sini gitu. Waktu masih kuliah gumunan, pokoknya gumun, di sini memang gumun. Terus bagaimana ya bisa pameran di sini misalnya gitu. Terus akhirnya berjalannya waktu kan ada beberapa galeri atau
art space yang bermunculan juga. Akhirnya saya itu lalu sempat berpameran juga di Bentara. Gimana sih caranya? Oh, ini harus menggunakan proposal dulu karena nanti ada beberapa tahapan yang akan dikurasi oleh Bentara, ini masuk atau tidak, seperti itu. Hingga sampai akhirnya diundang pameran juga. Jadi merasakan mau pameran di sini itu harus buat proposal, sampai merasakan diundang juga, terus sampai akhirnya ikut kompetisi, terus sampai akhirnya diminta menjadi juri saat itu juga, sampai akhirnya terkadang juga diminta untuk menjadi pemateri untuk workshop grafis dan sebagainya. Dan beberapa ya dari rentang berapa ya, 21 tahun ya, 99 tahun 2000 ya, saya melihat Bentara ini ya meskipun tidak semua pameran saya selalu datang, atau tidak semua waktu opening saya datang, tapi ya disempatkan untuk datang dan melihat. Terus berjalannya waktu, karena ada pameran ya datang dan sebagainya, terus bertemu. Cuman yang saya lihat dari Bentara itu program-programnya yang saya lihat kan ada yang tradisional, dari seni yang tradisi hingga mungkin yang bisa dibilang modern hingga kontemporer itu pernah dipamerkan di sini. Dan baik gak hanya seni rupa, tapi mungkin ada pasar Yakoban juga, mungkin ada jazz band Senen, jadi ada pertunjukan juga yang ada di sini, jadi beragam gitu. Dan saya melihat Bentara ini ya, apa maksudnya konsisten dari memberikan ini knowledge kepada untuk penikmat seni dan orang-orang di sekitar gitu. Ini pendapatnya baik-baik semua nih. Belum, ini belum, tapi ya. Itu nanti. Monggo, Pak. Tapi yang saya rasakan terkadang ini juga PR, mungkin bukan hanya Bentara juga ya, PR untuk kita semua sebenarnya. Terkadang di Bentara itu yang menikmati, yang datang ya itu aja. Saya terkadang heran, ini sajane kenapa gitu. Cuman mungkin ini nggak PR hanya untuk Bentara tapi untuk semua ya. Apakah seni rupa itu atau seni-senian itu dianggap orang menjadi sangat eksklusif hingga orang-orang untuk datang itu takut? Nah, itu harus dipecahkan gitu. Saya dari dulu itu mesti berpikir, apakah yang dipamerkan kurang menarik? Apakah yang dipamerkan ini orang sungguh selfie untuk sekarang? Atau apakah tidak ada spot-spot yang menarik untuk misalkan ya mungkin kalau di sekarang seperti itu ya. Oke, ketok pameran ini misal ada karya yang apakah harus ada karya yang gigantik atau seperti apa gitu loh. Nah, yang saya rasakan begitu. Apakah Bentara Budaya harus mulai membuat sebuah peremajaan, rebranding? Dalam artinya rebranding ini bukan mengganti logo atau apa, tapi rebranding dalam programnya atau apa proses dalam sekarang kan udah mulai tahun ini ya, maksudnya milenial lah, masih banyak anak muda yang bisa digerakkan gitu loh. Ya gitu sih, saya melihatnya begitu. Mungkin butuh peremajaan tanpa harus meninggalkan akar yang dikatakan oleh Romo Sindu dan beberapa Pak Hari dan Pak Hermanu tadi adalah akar jurnalistik tadi. Seperti itu. Ya memang PR yang sangat besar, nggak hanya untuk Bentara, mungkin untuk tempat yang lain seperti itu. Mungkin Bentara ini fancy dan sebagainya, itu menjadi ini juga ya, pemikir sih kenapa sih gitu loh. Begitu sih kalau saya. Jadi misal juga karena kemarin juga sempat berpikir, kok Bentara ini kok tempatnya begini misal, kenapa kok enggak lantainya diganti misal, tapi kan ini kan heritage, nah itu harus dipertimbangkan juga. Jadi ada hal-hal yang kepikiran aku saja nih, kepingin berkarya dan berpameran di sini, cuman kok ada ininya ya, misal kok pilarnya gede nih, kayak gitu-gitu loh. Ya itu pemikiran ini aja ya, maksudnya secara cuma visual tempat aja, tapi tanpa ya ini ya masukkan aja boleh. Ini cuman itu yang saya rasakan sebagai orang yang di luar Bentara. Tapi yang bagus-bagus tadi ada, tapi pasti ada yang kekurangan, itu juga sih. Ya, siap, matur nuwun Mbak Tere.
Itu yang sebenarnya ingin kami dengar, karena Bentara kan berada dalam kolam seni budaya yang lekat dimanapun daerahnya gitu ya, baik itu Jogja, Solo, Jakarta maupun Bali, dan tidak akan bisa hadir kalau tanpa seniman, baik itu dalam bentuk karya ataupun pendapatnya seperti Mbak Tere tadi gitu. Pengen dengar sebenarnya lebih lanjut, tapi saya mungkin ke Mas Hari dulu, karena ini terkait dengan konteks kehadiran Bentara yang tidak hanya di Jogja, tapi juga di kota-kota lain, karena kita tahu bahwa Bentara pada tahun 86 berdiri di Jakarta, kemudian 2009 di Solo, dan 2009 juga di Bali. Mas Hari adalah salah satu yang terlibat di dua Bentara, di Jogja maupun di Solo. Dan saya ingin mendengar pendapat Mas Hari, bagaimana Bentara ikut menumbuhkan ekosistem kesenian di kota-kota lain termasuk di Solo. Dan upayanya, atau mungkin ada tantangannya, dan bagaimana hubungannya dengan seniman di sana, mungkin Mas Hari bisa cerita. Monggo Mas. Agak singkat ya Mas, langsung tak gitu. Betul. Jadi kalau kita amati sepintas bahwa munculnya bentara-bentara budaya di beberapa kota, terutama di Bali sama Solo, itu kan sebenarnya tuntutan dari masyarakat seni dan pecinta seni setempat untuk sebuah lembaga seperti Bentara ada di antara mereka, seperti itu. Dan waktu itu sesuai sama kemampuan Bentara dan kesediaan tempat, saya kira ya, itu dengan segera bisa terwujud. Seperti di Solo itu akhirnya menemukan bentuk yang emang sesuai sama lingkungan. Jadi kalau kita ngomong Bentara Budaya Solo kan lebih kuat kepada acara-acara yang berbau atau acara seni pertunjukan, seperti itu. Kalau di Bali itu lebih kompleks, itu lebih ke satu semacam semacam pewacanaan seni secara luas. Sementara yang di Jakarta yang lahir sebelum Jogja, sebelum Solo sama Bali, emang diniatkan untuk rumah besarnya seperti itu, ada di pusat sana. Saya kira itu yang terjadi ya. Dan sampai sekarang sebenarnya masing-masing venue sudah menemukan karakternya secara berbeda-beda, dan itu menarik. Kalau kita ngomong Bentara Jakarta lebih terasa aroma musiknya misalkan seperti itu, sementara Jogja seni rupa, Solo pertunjukan, terus yang Bali kurang lebih mirip-mirip dengan komposisi dari tiga Bentara yang lain. Baik, terima kasih Mas Hari. Sebenarnya ya berarti setiap daerah punya karakteristiknya sendiri ya Mas Hari ya. Kalau ya, tapi sebenarnya yang paling representatif itu justru Bali, karena dari tempat atau kapasitas yang dimiliki di Bali lah yang paling disiapkan untuk sebuah tempat venue kayak seperti Bentara. Artinya bangunan betul-betul dibuat baru sesuai dengan kepentingannya. Sementara yang lain-lain kan enggak. Di sini rumah dulu ini bekas salon apa namanya? Oh, salon halu. Perempuan semua isinya. Dan cukup populer. Lantas dan sebelum di sini juga di Gramedia Sudirman itu bekas rumah orang, cuma direhab sedikit-sedikit. Pun di Jakarta itu bangunan sebenarnya tidak disiapkan oleh Romo Mangun, itu kan seluruh itu desain atau arsitek Romo Mangun. Tapi tidak, waktu dibuat itu tidak disiapkan untuk Bentara karena Bentara belum lahir. Nah, sehingga yang terjadi kemudian venue-venue itu tidak representatif atau tidak bisa menampung secara maksimal kebutuhan seniman untuk mengekspresikan diri. Seperti yang Tere bilang tadi, bahwa di sini tuh rasanya kok arep bikin apa-apa gak iso karena keterbatasan yang ada.
seperti itu. Baik, matur nuwun Mas Harit. Yang menarik kan sebenarnya Bentara itu selain juga sebagai ruang publik secara fisik, dia juga ruang publik yang secara gagasan ikut meramu pertumbuhan kesenian di daerahnya sendiri ya, termasuk ya Jogja, Solo, Bali, Jakarta gitu. Terkait dengan ruang publik yang meramu gagasan itu, saya ingin tanya ke Mas Manu, karena Bentara Jogja kan selain menggelar kegiatan juga ya seperti tadi menerbitkan sepilihan buku yang merekam bukan hanya warisan dari kesenian tradisi, tapi juga barangkali ada gagasan-gagasan yang melekat di sana, sehingga mungkin itu penting untuk dihadirkan. Dan saya ingin tahu apa landasan awal Bentara membuat sebuah buku seperti ini sebagai dokumen budaya, dan bagaimana proses Pak Manu selama ini dalam penerbitan buku-buku tersebut. Saya hanya meneruskan apa tradisi Bentara Budaya yang dari Jenderal Sudirman. Waktu itu dengan biaya yang minim, pameran bisa terlaksana. Jadi katalognya hanya berupa leaflet dan itu belum mampu untuk offset. Jadi waktu itu masih dengan sablon. Nah, kita rame-rame membuat desainnya terus di sablon. Terus agak meningkat sedikit, kita cetak di Rezeki Printing di Ngadilinakan. Itu lembaran-lembaran poster itu yang berisi teks sama gambar-gambar kita cetak di sana. Itu berlanjut sampai 10 tahunan. Nah, karena saya pikir kok ini orang dikasih leaflet itu banyak yang langsung dibuang. Jadi mereka masuk itu pulang leafletnya dibuang. Terus kami pikir sebaiknya dibuat buku, karena kalau buku mesti mereka sayang untuk membuatnya. Nah, awalnya itu tahun 2000-an. Itu 2000 kita pertama kali nyetak buku itu judulnya Penggeli Hati. Jadi yang remeh-temeh itu kita tampilkan di sini. Itu kita ambil dari majalah-majalah kuno tahun 30 sampai tahun 60 itu, kita ambil hal-hal yang menggelikan. Ada kolom-kolom kecil itu kita kumpulin dari berbagai majalah dan koran, akhirnya kita bukukan jadi sebuah buku yang namanya Penggeli Hati. Bahkan itu sampai seri yang kedua, dari 1 sampai 2, dan itu karena unik, pengunjungnya sangat banyak. Itu yang buku yang pertama. Terus berlanjut sampai sekitar ada 50-an buku yang kita terbitkan. Ada seni rupa, ada yang banyak itu malah lawasan, ada sepeda, setrika, ada radio, gramafon. Itu yang berkesenian dengan bersentuhan dengan seni. Paling tidak itu desain-desain seni ada di sana kita tampilkan, dan itu juga banyak peminatnya. Ya. Jadi mungkin ini juga melanjutkan bahwa kegiatan kesenian itu tidak hanya berhenti di ruang publik pada saat jadwalnya usai ya, tapi juga ada kebersinambungannya entah dalam peliputan seperti tadi sempat disinggung baik oleh Romo, Mas Hari ataupun Pak Manu, bahwa acara yang diselenggarakan oleh Bentara Budaya pada saat hari H-nya mungkin hanya 100 orang, tapi karena peliputan dan karena sinergi yang begitu kuat dengan jurnalistik, yang menyaksikan bisa lebih banyak. Demikian juga dengan buku ini ya Pak Manu ya, sehingga dia menjadi tinggalan yang tidak lekang oleh masa. Kira-kira gitu ya Pak Manu ya semangatnya. Dan ini merupakan dokumentasi, karena sangat jarang yang membuat buku tentang hal-hal yang sepele-sepele. Terima kasih. Menarik Pak Manu ya. Ini jadi satu tradisi ya dan tinggalan yang perlu untuk diteruskan sebenarnya ya Pak Manu. Saya ingin ke Mbak Tere sebelum nanti, karena waktu kita mulai menipis ya. Saya ingin dengar lagi dari Mbak Tere pengharapan dari Mbak Tere sendiri sebagai salah satu seniman yang mengamati jalannya Bentara, pasang surutnya ya kan,
terus juga kegiatan-kegiatannya, dan pasti Mbak Tere punya punya pengharapan, punya keinginan bagaimana sebuah ruang publik ini bisa dihadirkan. Agak berat, tapi mungkin pas karena Mbak Tere juga dosen di FSRDIC, mungkin bisa dikaitkan hal itu. Mbak Tere, monggo silahkan. Apa ya? Harapan ini ya. Kalau harapan pasti bagaikan kita ingin punya cita-cita ya. Jadi pasti gambarannya harus besar sekali gitu. Ya harapan saya jika Bentara memulai dari seni tradisi hingga kontemporer, mungkin sekarang harus mulai, karena sekarang mungkin yang mengerjakan banyak yang muda-muda, mungkin bisa mulai merangkul lagi yang muda-muda, karena banyak sekali kalau kita lihat seniman yang muda-muda. Terus mungkin ya tadi itu harapannya adalah mempunyai program dan goal apa yang harus dipunya. Juga salah satunya ya peremajaan program ya, tanpa mengindahkan kerja keras yang sudah dilakukan oleh pendahulu, tapi pasti pendahulu akan sangat senang jika Bentara Budaya dimanapun itu akan berkembang, seperti itu sih. Jadi harapannya ya tadi itu mungkin ditingkat gitu ya Pak ya. Atau mungkin ya kalau harapan secara visual ruangan gitu yang sangat mendukung juga, mungkin pilarnya ini. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin sejarahnya ini karena ini adalah gedung heritage, tidak boleh di ini dan itu kan. Mungkin visual di luarnya masih tetap, tapi dalam interior masih bisa dibenahi hingga orang ada seniman juga menarik. Aku pengen nih pameran yang kono kok anu banget sih gitu. Karena ada seniman juga yang atau perupa dan lain-lain berpikir, duh panggonnya kok ngono kok orang pas ya dengan ini. Jadi mungkin Bentara Budaya bisa menerima dengan berbagai macam lagi, seperti itu deh. Dan ya tadi rebranding kembali yang lebih segar. Tentu harapannya ya Bentara Budaya terus ada, jangan sampai enggak gitu. Harus terus ada ya Mbak Tere ya. Hah? Harus terus ada Bentara. Iya dong. Karena sekarang kalau kita lihat tidak semua tempat untuk art atau art space yang memamerkan mungkin yang tradisi ya. Itu harus ada gitu agar orang tidak lupa. Meskipun yang di mana-mana mungkin sudah mengerjakan karya-karya kontemporer ya nggak apa-apa. Cuman tradisi itu tidak boleh hilang juga gitu. Siap. Terima kasih Mbak Tere. 5 menit terakhir, saya ingin ke Romo Sindu untuk memberikan gong pernyataan penutup Romo. Ya. Pertama-tama kritik Tere gitu, mau saya tanggapi begini, bahwa di Bentara kemungkinan untuk pembaharuan itu justru sangat besar gitu, kalau dilihat sejarahnya. Nah, pada waktu kami menyelenggarakan Bentara itu, saya sendiri masih sangat muda. Gitu, Hari masih mahasiswa, Manu, ya semangatnya itu nggak karuan gitu loh. Maka saya kira ini terletak pada teman-teman muda yang sekarang mau mulai Bentara, sebenarnya kalau mau itu sangat bisa begitu, karena dulu itu kami tidak mengenal apapun kecuali senang berkesenian, menulis, dan saya ikut saja gitu. Jadi tanpa itu saya kira tidak ada Bentara. Jadi itu sungguh-sungguh modal yang luar biasa gitu. Makanya saya kira tergantung dua belah pihak, tapi lebih kita pada zaman itu kita demikian, karena kalau tidak mungkin terjadi. Nah, pada zaman ini bagaimana supaya semangat itu berkobar. Lalu kedua, Bentara ini saya kira menyambung lagi kritik Tere tadi, sangat mungkin untuk menjalankan itu karena sejarahnya lain dengan galeri yang lain, adalah milik publik gitu loh. Maka siapa saja yang ke Bentara selalu dengan sukarela, dengan rela mau membantu. Istilah sering dikritikkan perjuangan, low budget ya, tapi semuanya bisa terjadi. Bentara khususnya yang di Jogja tidak mungkin terjadi seperti ini tanpa partisipasi seniman, karena kita tidak mempunyai budget yang berlebihan, tidak mempunyai anggaran yang berlebihan, sangat tipis dari dulu sampai sekarang, tapi bisa menjalankan banyak hal karena keterlibatan itu tadi. Maka saya kira kalau interaksi ini dengan teman-teman muda seniman tetap dijalankan,
saya kira tetap bisa bahwa itu hidup gitu ya. Saya optimis karena sejarahnya adalah sejarah perjuangan, sejarah keterlibatan, sejarah partisipasi. Bukan kita yang bekerja, tapi bersama para seniman dan seniman bersama kita gitu, sehingga terwujud. Lalu hal berikutnya yang ingin saya garis bawahi bahwa justru karena keterkaitan dengan jurnalisme, sebenarnya seni yang ditampilkan di Bentara ini mempunyai nilai yang saya sendiri selalu berusaha, karena saya buta seni, untuk bukan menggampangkan tapi menjurnalistikkan, sehingga ini bisa dibaca dan seperti dikatakan Hari, di balik ini lalu ada manusianya gitu ya. Ini yang saya kira sumbangan Bentara, bahwa apa saja yang ada di Bentara itu akhirnya bisa dicerna dengan mudah oleh banyak orang karena bisa dibaca dengan mudah, dan ini merupakan kerja jurnalistik kami semua. Maka saya kira ini betul-betul suatu hal yang sangat berharga. Dari keprihatinan, Bentara itu bertolak dari keprihatinan bisa sepanjang 38 tahun ini. Dari partisipasi, karena itu partisipasi selalu bisa diperbaharui bersama dengan teman-teman muda sekarang, baik pengelolanya maupun seniman muda. Dan dari segi mengenalkan pada masyarakat, karena coraknya yang selalu jurnalistik tadi, bukan seni yang kita nikmati sendiri menjadi sangat sektoral. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai kesan 38 tahun Bentara Budaya ini, dan selamat merayakan ulang tahunnya bersama almarhum Pak Yakob yang berjasa untuk kita. Untuk satu kata penutup yang mempertegas juga pendirian, peran, dan bagaimana Bentara Budaya harus selalu hadir. Terima kasih juga untuk Mbak Tere meluangkan waktu sore hari ini untuk ngobrol-ngobrol bersama kita. Lalu terima kasih buat Mas Hari dan Mas Hermanu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua, sahabat Bentara dimanapun berada. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat, dan kita akan bertemu kembali dalam program Teras Bentara selanjutnya dengan program-program like IG ataupun program yang bersifat daring lainnya. Terima kasih sekali lagi, selamat sore.